Ya, saya mau sampaikan hukum acara, ya, biar masyarakat juga memahami, ya. Ketika seseorang melaporkan satu, ya, peristiwa pidana, maka kepolisian wajib menindaklanjutinya. Jadi kita mau tahu peristiwanya dulu nih. Kalaupun, ya, ternyata nanti tersangkanya sudah meninggal dunia, maka kita gunakan pasal 77 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa? Penuntutannya hapus. Tapi kan kita semua mau tahu peristiwanya itu seperti apa. Begitu loh. Dugaan kekerasannya seperti apa, dugaan pencabulannya seperti apa, ya. Jadi nggak usah dikhawatir pengacara dari sana. Jadi begini Pak pengacara, hukum acara pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang tata cara atau proses beracara atau berperkara di badan peradilan dalam lingkup hukum pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP disebutkan bahwa ada 4 tahap dalam hukum acara, yaitu pertama penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan hakim. Nah, betul bahwa setiap pelaporan yang disampaikan ke kepolisian wajib ditindaklanjuti. Nah, tapi harus diketahui dulu bahwa dalam proses penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari tahu apakah suatu perbuatan ini bisa digolongkan sebagai tindak pidana ataukah tidak. Oleh karenanya, yang akan dimintai keterangan dalam proses penyelidikan ini biasanya adalah korban, pelaku, dan saksi. Kenapa semua harus dimintai keterangan terkait dengan kronologis peristiwa tersebut? Karena di dalam hukum acara pidana itu ada yang namanya asas equality before the law, asas persamaan di hadapan hukum. Dalam kasus ini, korban ada, saksi ya masih diragukan ada atau tidak. Tapi pelaku sudah meninggal dunia. Pada tahap ini saja sudah menimbulkan masalah, karena bagaimana mungkin asas equality before the law itu bisa terpenuhi kalau yang nanti dimintai keterangan tentang kebenaran kronologisnya hanya dari pihak korban. Pelaku tidak bisa dimintai keterangan karena sudah meninggal dunia. Kan lucu juga kalau keluarga dari Brigadir J yang harus dimintai keterangan terkait kasus ini. Nah, nanti ketika dalam proses penyelidikan itu sudah dianggap cukup, barulah kemudian masuk pada tahap penyidikan. Yang mana pada tahap ini merupakan serangkaian tindakan dari penyidik untuk mengumpulkan dan menentukan bukti-bukti mana atau alat bukti petunjuk mana yang bisa membuat terang kasus tindak pidana tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan tersangka. Lah, alat bukti saja tidak bisa ditunjukkan sampai saat ini, meskipun diklaim bahwa ada. Lah, CCTV di TKP saja mati. Bagaimana kita atau bagaimana asas equality before the law itu bisa terpenuhi kalau keterangan yang akan diperoleh terkait kronologis ini hanya berdasarkan kesaksian dari korban. Pelaku tidak bisa diminta keterangan, sudah meninggal dunia. Nah, pada tahap penyelidikan dan penyidikan saja sudah menimbulkan permasalahan. Bahwa Anda mengatakan biarkan saja proses ini berlanjut karena ingin mencari tahu kebenaran peristiwanya seperti apa. Lah, yang disebut kebenaran peristiwa itu kan harus fair, harus adil, harus berasal dari kedua pihak, baik korban maupun pelaku. Karena baik korban maupun pelaku, keduanya memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang. Anda sebagai pengacara tentu tahu itu dong. Bagaimana mungkin asas fairness atau asas equality before the law itu bisa terpenuhi pada tahap ini kalau hanya keterangan dari satu pihak saja? Nah, pada bagian ini saja Anda sudah lemah argumentasinya. Apalagi kita tahu nanti dalam proses penuntutan dan putusan hakim di pengadilan itu tetap sang terdakwa akan dimintai keterangan atau sang terduga akan dimintai keterangan. Lah, ini orangnya sudah tidak ada, bagaimana mau memintai keterangan? Hakim tentu bukan orang gila yang akan memintai keterangan pada namanya saja yang dipajang di ruang sidang itu. Harus orang yang hadir. Lalu
yang disebut tersangka atau terduga itu biasanya adalah manusia yang hidup, manusia yang dewasa dan sehat jasmani rohani. Lah ini dalam rumusan hukum pidana kita belum ada disebutkan bahwa orang mati, orang yang sudah meninggal dunia bisa dihadirkan ke pengadilan untuk dimintai keterangannya secara langsung. Kemudian tadi Anda mengatakan bahwa KUHP kita di pasal 77 itu mengatur tentang bisa hapus tuntutannya kalau tersangka sudah meninggal dunia. Kalau kita baca rumusan pasal 77 pasal 77 KUH pidana ini disebutkan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh sudah meninggal dunia. Artinya bahwa pasal 77 KUH pidana ini baru berlaku pada tahap penuntutan. Jadi sebelum pada tahap penuntutan dilewati dulu tahap penyelidikan dan penyidikan, yang mana tersangkanya ada manusia dewasa yang hidup sehat jasmani dan rohani itu masih hidup dan dia bisa memberikan keterangan di dalam BAP. Nah, bagaimana mungkin mayat dimintai keterangan untuk dimasukkan ke dalam BAP? Nah, ini lagi-lagi logika Anda kacau dalam soal ini. Oleh sebab itu, saya lebih sependapat dengan pengacara dari keluarga Brigadir J bahwa laporan Anda tidak mungkin bisa dilanjutkan karena pada tahap penyelidikan dan penyidikan saja sudah tidak memenuhi asas equality before the law. Poin yang mau saya sampaikan adalah bahwa penegak hukum itu jangan hanya berpikir normatif, tetapi berpikir juga secara teoretik. Karena di balik norma-norma hukum, termasuk di balik norma hukum tentang acara pidana, itu ada nilai-nilai hukum yang harus diketahui. Dan itu perlu dijadikan dasar argumentasi seorang penegak hukum.